Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, senang berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Mari saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami boleh berjumpa dan mendengar firman Tuhan sebagai penguat, pengingat, dan juga pengokoh langkah kami. Karena itu, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pandu bagi kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk boleh memahami firman Allah dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Amsal pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi hukuman bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Amsal ini ingin mengajak kita dan membandingkan antara orang yang memiliki akal budi dan orang yang tidak mau untuk memiliki akal budi. Ibu bapak saudara yang dikasihi Kristus, kita tentu mengenal telur sebagai sumber protein hewani yang menjadi salah satu bahan pokok kita. Sehingga di dalam almari-almari kita pasti ada telur. Nah, yang unik, telur yang sedang viral saat ini dimasak dengan begitu rupa menjadi telur goreng bertumpuk-tumpuk dan menarik orang. Ada berbagai macam cara orang untuk membuat telur ini menarik. Ada yang hanya suka telur itu direbus atau direbus dan dijadikan pindang, telur yang berwarna coklat, atau digoreng, didadar saja, dijadikan telur mata sapi, diorak-arik. Ada yang kemudian kreatif membuatnya menjadi telur balado atau tamagoyaki ala Jepang. Ada yang membuatnya menjadi pizza telur, telur gulung, atau omelet, dan juga telur crispy. Ada juga telur pontianak atau telur dadar kribo. Macam-macam yang kita bisa jumpai. Siapakah yang memberikan kreativitas seperti itu? Itu adalah akal budi yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita bisa menggunakannya dengan baik dan kita bisa membuat orang bahagia. Bukankah menarik Bapak Ibu, kita punya banyak menu telur sekarang. Bukan hanya telur yang bisa digoreng saja, atau didadar saja, atau direbus saja, tapi kita bisa mengolahnya sehingga menarik orang untuk ikut makan. Dan apabila kita memasaknya dengan cara yang baik dan bergizi, bukankah itu menolong kita, berdampak untuk kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Namun Amsal ini juga mengingatkan bahwa betul akal budi ini sumber kehidupan, namun bagi yang mempunyainya. Bagaimana dengan mereka yang tidak mempunyai? Apakah betul orang tidak mempunyai akal budi? Ternyata akal budi ini perlu diusahakan, Ibu Bapak Saudara. Kreativitas ini selain dicipta, kita juga bisa melihat cara-cara orang. Apalagi sekarang media sosial sangat menolong kita, sehingga kita bisa makin kreatif dengan melihat tayangan-tayangan yang ada tentunya yang positif, yang mendukung kita untuk makin kreatif. Mengapa? Karena di bagian yang kedua, Amsal ini mengatakan, tetapi hukuman bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Kita diharapkan sebagai umat Allah untuk terus berkarya di tengah kehidupan. Artinya, jangan sampai mati kreativitas. Kita diajak untuk kreatif di dalam hidup kita. Karena kekreativitasan kita itu bisa menimbulkan dampak kebahagiaan, sukacita bagi banyak orang. Sudahkah saudara kreatif hari ini? Mari kita menggunakan akal budi kita untuk mencipta kreativitas yang mengundang orang untuk boleh bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepada kita akal budi. Kita akan bersama-sama menutup di dalam doa. Terima kasih Bapak, ketika Engkau mengingatkan kami bahwa akal budi pun terus perlu diusahakan, dimohonkan dari Tuhan, supaya kami memiliki daya kreativitas yang mampu mencipta dan memenuhi kehidupan kami dengan kebahagiaan. Karena akal budi yang nantinya menghasilkan kreativitas ini membuat kami memiliki dampak
yang dapat menolong orang, membahagiakan orang, serta membuat orang tertarik untuk juga menjadi kreatif. Itulah tujuan mulia Tuhan hadirkan kami di tengah dunia, untuk saling menopang, saling mengisi, saling mendukung dengan akal budi dan menggunakannya dengan baik. Terima kasih Bapa untuk karunia-Mu. Ingatkan kami untuk terus memiliki akal budi dan memohon kepada Tuhan agar memiliki kreativitas di tengah kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.